Jumpa lagi sahabat MyCamp. Pada tanggal 27 Februari hingga 1 Maret 2026, kami menghabiskan waktu camping di Happy Hill Campsite Patuha Ciwidey. Kawasan ini berada di dataran tinggi sekitar 1200 hingga 1400 mdpl dengan suhu pegunungan yang sejuk berkisar 16 Celcius pada malam hari dan bisa lebih dingin lagi tergantung kapan kita camping. Dikelilingi hutan pinus dan berada di kaki Gunung Patuha, tempat ini menawarkan suasana alam yang tenang, udara segar, dan pemandangan pegunungan yang menenangkan. Jarak dari rumah kami di Tangerang Selatan ke Happy Hill Campsite sekitar 3,5 jam. 3 hari 2 malam di sini menjadi momen sederhana namun penuh ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ikuti terus perjalanan kali ini bersama kami, MyCamp. Udah tiba kita. Udah tiba. Halo Alta. Nah, kafling kita di kafling nomor ini dia, kafling nomor 8. Kalau di katalog mereka sih dibilang ini ukurannya 8x12. Ini kafling katanya kafling favorit. Jadi kita cobain. Kebetulan hari ini cuma kita aja yang camping sini. Jadi kita bertetangga dengan kafling nomor 11 yang ini. Kafling nomor 11 dan belakang kita nanti kafling nomor 7. Ini nih yang ini. Dan kafling nomor 9 di balik mobil ini. Oke, kita setup tenda dulu ya. Pagi kami menyapa, gunung diam menenangkan, langkah santai, hati tenang. Maika menyambut kita, hujan turun, dingin malam, tapi tenda hangat nyaman. Berdua atau anak ikut libur, semua bahagia di sini. Ini my bed, tempat kita di bukit, hutan dan laut. Dingin hujan, panas pun seru. Tenda hitam nyaman selalu. Siang panas, angin bukit, kopi hangat di tanganmu, menatap laut, hutan hijau, alam bicara, hati pun teduh. Waktu berhenti, tenang rasanya bersama alam, bersama cinta. Makam jadi cerita kita, camping nyaman, bahagia nyata.
Di area sebelah kiri dari jalan masuk ada satu klaster yang berisi kafling 16-19 dikelilingi pohon pinus yang bikin suasananya terasa adem dan alami. Kafling 16 adalah yang paling depan dekat akses masuk dari jalan utama. Seperti kafling lainnya sudah tersedia listrik tepat di belakang kafling. Lokasinya juga masih dikelilingi pohon pinus yang cukup rindang, suasananya terasa teduh, nyaman mendirikan tenda. Berikutnya ada kafling 17 yang posisinya berada di sebelah kiri dan langsung berhadapan dengan kafling 18. Menurut saya, dua kafling ini cocok sekali untuk duet camping karena posisinya saling berhadapan, jadi lebih mudah untuk berkomunikasi atau berkumpul bersama. Area ini juga masih dikelilingi pohon pinus yang cukup rindang. Lalu di sisi kanan ada kafling 19. Kafling ini posisinya paling dekat dengan area toilet, jadi cukup praktis kalau butuh akses ke fasilitas umum. Sama seperti kafling lainnya, di klaster ini suasananya juga dikelilingi pohon pinus yang membuat area camping terasa sejuk dan alami. Setelah kafling 19, di sisi kiri terdapat akses menuju area toilet yang cukup dekat dari klaster ini. Sementara di sebelah kanan, terlihat area yang sedang dalam tahap perluasan, yang kemungkinan nantinya akan menambah pilihan spot camping baru di Happy Hill Campsite. Untuk kafling 16, 17, 18, 19, toiletnya ada di sebelah sini nih. Terbagi dua. Jadi dua toilet, dua kamar mandi. Ini ada tempat cuci piring. Sudah lengkap juga ya, disediakan dengan sabun cucinya. Air pasti lancar lah ya. Di sini ada cermin, kemudian ada tempat cuci tangan. Ini wastafel. Kita lihat toiletnya. 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat. Wow. Luar biasa ya. Sangat estetik, bagus sekali. Dilengkapi dengan lukisan-lukisan. Kemudian ini toilet duduk ya. Ada gantungan baju nggak? Oh ada ya, belakangnya ini ada nih. Untuk wanita. Yes. Wanita. Saya pikir sama juga ya, sama aja ya. Ya betul. Seperti ini penampakannya. Sangat bersih. Kemudian kita review toilet. Bukan toilet, ini kamar mandi. Shower. Tempat gantungan baju. Untuk refill sabun atau sampo. Ini ada air hangat. Ini ada tempat tatakan buat shampoo atau apapun yang kita boleh taruh di sini, peralatan mandi kita ya. Nah, ini sudah nyala. Showernya ada, air hangatnya, kemudian tempat tatakan peralatan mandi. Sekarang kita lanjut ke area kafling 1 sampai kafling 4. Semua kafling ini berada tepat di pinggiran akses utama jalan masuk, jadi lokasinya cukup mudah dijangkau begitu masuk area campsite. Kafling 1 posisinya berhadapan langsung dengan kafling nomor 2. Kedua spot ini cukup strategis dan cocok untuk camping bareng karena jaraknya saling berhadapan sehingga lebih mudah untuk berinteraksi. Lalu di bagian berikutnya ada kafling 3 yang merupakan salah satu kafling paling besar di area ini. Area kafling 3 terlihat sangat luas sehingga cukup leluasa untuk mendirikan tenda yang lebih besar atau bahkan beberapa setup sekaligus. Kafling 3 ini juga berhadapan langsung dengan kafling nomor 4 di seberangnya. Sama seperti area lainnya, kafling ini sangat teduh dan alami. Berikutnya ada kafling 5 yang posisinya tidak berada langsung di pinggir jalan utama, tetapi sedikit masuk ke dalam area campsite. Kafling ini berhadapan langsung dengan area meeting point atau tempat berkumpul, jadi cukup strategis kalau ingin lebih dekat dengan aktivitas bersama. Di depan kafling 3 juga terdapat area yang diberi nama kafling 20. Kabarnya spot ini awalnya direncanakan untuk coffee shop, tapi sampai sekarang sepertinya belum terrealisasikan. Di sebelah kanan saya ini terdapat toilet dan juga terdapat musola. Toilet nanti akan kita review selanjutnya setelah ini.
Kafling 6 memiliki area yang cukup luas dengan perkiraan ukuran sekitar 15 kali 11 meter. Menariknya, ada 2 pohon yang tumbuh di tengah area kafling ini memberikan nuansa alami sekaligus sedikit tantangan saat menentukan posisi tenda. Selain cukup luas, kafling 6 juga berada paling dekat dengan fasilitas umum. Dari sini akses ke toilet dan tempat cuci piring sangat dekat. Kita lanjut ke kafling 7 yang berada tidak jauh dari area sebelumnya. Spot ini juga masih berada di antara deretan pohon pinus sehingga suasananya terasa cukup teduh dan nyaman untuk mendirikan tenda. Kafling 7 juga dekat dengan toilet, jadi akses ke fasilitas sangat mudah. Di bagian depannya ada sedikit lahan kosong yang cocok untuk duduk santai sambil ngobrol. Kafling 8, tempat kami mendirikan tenda menjadi salah satu terfavorit karena posisinya langsung menghadap ke hutan tanpa terhalang tenda lain. Area ini luas, sangat adem, dan suasana hutan benar-benar terasa. Bersama Kafling 9, kedua spot ini jadi favorit para camper. Kafling 10 posisinya membelakangi Kafling 7, bertetangga dengan Kafling 6 dan 11, serta di depannya ada communal area meski sedikit tertutup tanaman. Dari susunannya, Kafling ini terasa seperti berada di tengah-tengah, dikelilingi Kafling lain sehingga punya kesan cozy dan terlindungi. Kafling 13 memiliki lahan belakang langsung menghadap hutan pinus dan bersebelahan dengan communal area, jadi mudah untuk akses ke area berkumpul. Kafling 14 cukup luas, namun ada 3 pohon yang tumbuh di dalamnya memberi nuansa alami sekaligus tantangan kecil saat menata area camping. Kafling 15 memiliki pohon yang benar-benar tumbuh di tengah-tengah, jadi menjadi tantangan bagi yang membawa tenda besar. Kita review toiletnya ya. Di depan toilet ada tempat cuci piring, lengkap dengan sabun cuci piringnya ya. Airnya lancar ya. Kemudian ada tempat sampah. Kemudian di sini ada tempat mencuci muka, sikat gigi lengkap dengan cerminnya. Ya. Airnya pasti lancar. Iya. Kemudian di sampingnya juga ada tempat untuk mencuci piring lengkap dengan tempat sampah, sabun mencuci piring, dan airnya harusnya lancar. Iya, benar, air lancar. Nah, toilet di sini ada 5. Yang saya suka dilengkapi dengan lukisan, jadi terlihat sangat rapi dan indah ya, estetik. Lihat lukisannya nih. Nah, bagus sekali lukisannya. Coba kita lihat satu persatu di dalam toiletnya ada apa aja. Oke, lengkap, ada shower, ada tempat sabun, dilengkapi dengan dekorasi bunga, keran air, ember. Yang ini toilet jongkok. Kemudian di atas toilet dilengkapi dengan lukisan sehingga terlihat sangat rapi, estetik ya. Kemudian di belakang pintu ada tempat gantungan baju. Di depan toilet semuanya sudah dilengkapi dengan kaset kaki sehingga tidak mudah terpeleset. Kita pindah ke pintu yang kedua. Kita lihat ada apa aja. Wah, lukisan. Kemudian toiletnya toilet jongkok. Kemudian di belakang pintu ada lukisan juga dan ada tempat gantungan baju. Dan sudah pasti ada showernya di sini. Ada dekorasi bunga, keran air, ember, dan tempat sampah. Oh ya, teman-teman, ini sudah lengkap dengan air hangat ya. Pintu yang ketiga. Dan pintu yang terakhir, shower, lukisan, tempat gantungan baju, lukisan lagi, dan toilet duduk, tempat sampah, keran air, ember, tempat sabun, lengkap semuanya. Toiletnya sangat rapi, bagus. Jadi semuanya ada 5 pintu. 2 pintu yang ini adalah toilet
duduk, dan 3 pintu yang sana itu toilet jongkok. Semuanya sudah dilengkapi dengan air hangat. Di samping dari toilet terdapat musola. Hari Jumat sore jam 5:30, dan kebetulan hari Jumat ini hanya kita sendiri yang camping di sini. Ini suasana sore. Wah, sangat berangin guys di luar. Pasangannya nih, pisang goreng, ini sambal nih. Aneh buat orang lain tapi memakai ini lubang ke bagian sini. Habis. Ini dia tuh ganti sebentar kok ada sisa tuh ikan cakalang atau mau dimasak. Kapalan 205 judulnya Pendamaian dan Harapan. Alto. Ini jam berapa? 12.30. Suhunya 19,9. Pasti dia mau lapak, soalnya cuma sayur. Coba sekarang sambal apa ini? Sambal roa. Tadi sudah yang hari Sabat ya. Orang masuk di Konsolation. ya, Apa di situ konsolation? Pendamaian dan Harapan. Jam 3.30 sore hari Sabtu. Hujan di luar ya. Menambah syahdu perkempingan kita minggu ini. Kita jalan-jalan sore dulu. Terus aja. Oh, ini yang kemarin nyambung di Kavling ini. Kavling 19. Oh, ini rubuh. Iya, itu deh. Iya. Wow. Ini yang tadi malam kami dengar ada pohon tumbang. Tempatnya
teduh sekali. Lagi boleh dia jalan. Bagus ya. Pelajaran ke-10, sempurna dalam Kristus. Ini dia bisa bumbu. Guys, kita mau ke sungai dulu. Mudah-mudahan cuacanya bagus, nggak hujan. Itu suara sungainya ada sangat kedengeran dari sini. Ayo Alto. Ayo Alto, Alto. Ada yang minta gendong. Ya, kasihan. Dia tungguin tuannya. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, dan yang sabar lebih baik daripada tinggi hati pembuat batunya. Orang pemimpin negara seperti kebun kan. I don't wanna be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Demikianlah petualangan kami di Happy Hill Campsite, dari tiap kafling yang asri hingga udara sejuk hutan pinus yang menenangkan. Ingat, datang bersih, pulang bersih. Jaga alam ini, jangan buang sampah sembarangan. Semoga suasana dan momen di sini menginspirasi kalian untuk menikmati camping dengan hati yang ringan dan lingkungan yang tetap asri. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.